sungguh besar kasih, cinta, perlindungan yang Tuhan berikan kepada saya. Yang kedua, saya mau sharing perjalanan panggilan saya. Saya dulu menggunakan kerudung. Pasti banyak yang pernah ketemu dengan saya. Suster saya itu, saya menggunakan kerudung sama kayak Suster Marice. Why? Kami sama-sama di tarekat yang sama, yaitu Suster Dina Santo Yosef, Manado. Pada 2016, saya mengajukan diri untuk berkaul kekal. Tetapi kaul saya tidak diterima. Alasan yang mereka memberikan kepada saya lebih cocok di luar. Kenapa saya mengatakan bahwa kenapa saya lebih cocok di luar? Setelah saya keluar dari DSY, banyak orang bercerita tentang saya. Cerita baik maupun cerita buruk. Semua itu saya bersyukur. Kenapa saya bersyukur? Semua cerita mereka itu saya jadikan motivasi saya. Saya tidak jadikan mereka untuk bahan cerita tentang diri saya tidak marah. Untuk apa marah? Tetapi semua itu saya jadikan motivasi yang baik untuk saya bisa membidik peluru yang baik untuk mereka. Lalu pada 2016 itu Tuhan segala yang Dia rencanakan indah dalam hidup saya. Ketika saya keluar dari DSY, hari yang saya dengar berita almarhum Uskup Timika menelpon saya. Lalu begitu dalam suasana sedih, saya langsung mengatakan, Bapak begini, Bapak saya sudah tidak jadi suster DSY. Apakah Bapak bisa pekerjakan saya jadi cleaning service di keuskupannya? Lalu apa yang dikatakan Bapak Uskup kepada saya? Saya tidak minta engkau jadi cleaning service, tetapi saya mau engkau pergi kuliah supaya bantu saya di tim pastoral keuskupan ini. Itu kata-kata Bapak Uskup yang sampai hari ini saya masih ingat. Lalu saya pergi ke kapel. Setelah saya dengar berita, saya pergi ke kapel. Saya duduk manis di bawah tabernakel. Lalu saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas rahmat panggilan yang sudah engkau berikan kepada saya menjadi suster DSY. Tetapi saya percaya bahwa di luar sana engkau telah menyiapkan kehidupan yang baru untuk saya memulai. Doa saya hanya singkat itu, tetapi maknanya sungguh-sungguh dalam bagi diri saya. Lalu saya keluar, saya menyimpan yang tadinya saya menangis karena saya dikeluarkan tanpa alasan. Ketika Bapak Uskup bilang kamu pergi kuliah, yang pertama terpikir ketika saya keluar dari DSY adalah Bapak saya sudah pensiun. Saya mau jadi apa? Gembel? Tidak mungkinlah. Itu pikiran saya pertama. Tetapi saya bersyukur bahwa Tuhan merancang hidup saya begitu indah dan saya syukuri hari ini. Ketika saya keluar dari DSY, saya sempat datang ke rumah. Lalu karena orang pertama yang tidak terima saya keluar dari DSY adalah Bapak Leonardus DG. Kenapa dia tidak terima? Dia sudah mengabdi lama di
harapan cita-citanya dia supaya putrinya atau anak laki-lakinya salah satu yang harus dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayan. Itu harapannya dia. Lalu sejak itu saya sadar bahwa orang yang sungguh-sungguh mencintai saya itu saya kecewakan. Dan itu menjadi pergumulan batin yang sungguh dalam bagi saya. Karena apa? Ketika saya mengalami kesulitan, saya tidak pernah lari ke orang lain. Saya datang kepada bapak saya. Saya ceritakan apa yang saya alami. Tetapi ketika saya keluar dari DSY, justru bapak saya kecewa. Saya mau bicara sama siapa? Dan itu menjadi pergumulan diri saya. Akhirnya 1 minggu kemudian saya sakit. Dan sakitnya itu ketika pergi ke rumah sakit Sriwini, saya tidak bisa sembuh. Sakitnya itu lambungku yang kumat. Sebenarnya bukan lambung, fisikis yang berkuasa di dalam diri saya. Karena bapak saya tolak saya keluar dari DSY. Harapannya dia, cita-citanya dia, saya hancurkan ketika saya keluar dari DSY. Kemudian kakak saya yang namanya Andreas DG, yang saya sebut kakak Magapai yang baik, dia menyelamatkan saya, membawa saya, mencarikan dokter untuk diri saya sehingga saya bisa sembuh total. Selama sebulan saya sakit, dia yang mendampingi saya. Sampai saya berangkat kuliah di Malang, dia juga yang membayarkan tiket untuk saya pergi. Selama saya kuliah di Malang, saya dibiayai penuh oleh almarhum Uskup John Philip Saklin. Beliau yang membiayai saya sampai pada hari Sabtunya beliau mau meninggal. Hari Kamis dia telepon saya. Beliau katakan begini, uang sudah saya kirim untuk semester 7-mu. Semua yang sudah saya kirimkan engkau gunakan baik-baik. Bulan depan lalu kita dua akan bicara lagi untuk uang sakumu. Hanya pesan itu. Hari Sabtunya saya dengar beliau meninggal. Dan itu saya menganggap bahwa itu pesan terakhir untuk saya, supaya uang yang ada selalu digunakan dengan baik, karena tidak ada orang yang akan tolong engkau. Itu yang saya simpan hari ini sampai selama-lamanya. Mungkin saya akan bersedih ketika saya mengalami kesulitan. Lalu perjalanan inilah yang akhirnya lahir tema itu. Kuasa Tuhan bekerja dalam kelemahanku. Setiap cerita orang tentang diri saya sadar bahwa saya manusia lemah. Itu bukan diri saya saja. Setiap kita manusia itu adalah manusia yang penuh dengan kelebihan, tetapi ada juga kekurangan. Dari kekurangan kita inilah, berkat sakramen baptisan, kita semua itu diangkat menjadi anak Allah. Saya sudah tidak jadi anak Allah kok. Orang cerita saya, urusan dia, bodoh amat. Lalu saya mengatakan apa? Kuasa Tuhan bekerja dalam kelemahanku. Setiap bahan cerita itu saya katakan begini, saya tidak usah mendendam dia. Saya juga tidak perlu bicara bahwa dia ceritakan saya. Saya hanya bilang bahwa kepada Tuhan, Tuhan, saya ini manusia lemah.
Tetapi engkau sudah merancang hidup saya begitu indah. Dalam kelemahan saya, engkau telah memanggil saya. Bekerja apa saja. Panggilan kita bukan harus menjadi suster, harus menjadi pastor. Bukan. Saya kuliah, sejak saya awal kuliah, saya bercita-cita bahwa saya ingin menjadi seorang katekis yang baik di gereja. Dan harapan cita-citanya dia supaya putrinya atau anak laki-lakinya salah satu yang harus dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayan. Itu harapannya dia. Lalu sejak itu saya sadar bahwa orang yang sungguh-sungguh mencintai saya itu saya kecewakan. Dan itu menjadi pergumulan batin yang sungguh dalam bagi saya. Karena apa? Ketika saya mengalami kesulitan, saya tidak pernah lari ke orang lain. Saya datang kepada bapak saya. Saya ceritakan apa yang saya alami. Tetapi ketika saya keluar dari DSY, justru bapak saya kecewa. Saya mau bicara sama siapa? Dan itu menjadi pergumulan diri saya. Akhirnya 1 minggu kemudian saya sakit. Dan sakitnya itu ketika pergi ke rumah sakit Sriwini, saya tidak bisa sembuh. Sakitnya itu lambungku yang kumat. Sebenarnya bukan lambung, fisik vaskuler. Saya hidupnya di tengah masyarakat. Saya tinggal dengan keluarga bisa. Saya tinggal di kos bisa. Saya mau punya rumah sendiri juga boleh. Saya mau membiayai adik-adik saya juga boleh. Karena apa? Suster tarekat sekuler adalah tarekat mandiri. Tarekat mandiri ini saya tertarik dengan ada tulisan yang suster tanpa biara. Kalau suster biara, awalnya saya tidak mau lagi menjadi suster. Karena apa? Saya sudah mengalami 9 tahun menjadi seorang suster biarawati. Suka duka 9 tahun, tetapi pengalaman seakan-akan seumur hidup bapak saya 72 tahun. Banyak kenangan yang suka, tapi ada juga duka. Sukanya bahwa saya bisa belajar banyak hal di biara. Lalu ketika